Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari membaca pemahaman menurut para ahli. Yang pertama, menurut Gillette, beliau mendefinisikan bahwa membaca pemahaman ini sebagai sebuah kegiatan dalam mencari arti secara aktif dengan menggunakan pengetahuan dunia dan teks untuk memahami hal baru yang ia baca. Nah, selanjutnya menurut ahli yang kedua yaitu Rubin, beliau mendefinisikan bahwa membaca pemahaman ini sebagai sebuah proses intelektual yang dimana secara kompleks membutuhkan dua kemampuan utama. Yang pertama, kemampuan untuk memahami makna kata, dan yang kedua, kemampuan untuk berpikir secara verbal. Dari beberapa pendapat ahli tadi dapat disimpulkan bahwa membaca pemahaman ini sebagai sebuah jenis kegiatan membaca yang dimana dalam proses membaca yang diharapkan ialah pembaca dapat memahami isi bacaan. Dalam memahami isi bacaan, ucapan dan suara tidak diperlukan. Akan tetapi inti dari kegiatan membaca ini ialah memahami segala apa yang dibaca. Materi selanjutnya adalah dalam kegiatan baca ada dua hal pokok yang perlu dibedakan, yakni yang pertama membaca sebagai produk dan yang kedua ialah membaca sebagai proses. Yang pertama, membaca sebagai produk adalah kegiatan membaca yang menekankan pada hasil kegiatan itu. Produk membaca ini adalah komunikasi pikiran antara pembaca dan penulis. Produk tersebut merupakan konsekuensi dari pemanfaatan aspek-aspek proses tertentu dalam urutan yang sesuai. Yang kedua ialah membaca sebagai suatu proses kegiatan dalam membaca dengan menggunakan metode dan langkah-langkah tertentu. Menurut Booms dan kawan-kawan, tahun 1996, sebagai suatu proses membaca merupakan kegiatan yang sangat kompleks. Menurut Bruns dan kawan-kawan, pada tahun 1996, proses membaca terlibat dari berbagai aspek. Aspek yang pertama yaitu aspek sensori, yang dimana proses membaca yang dimulai dari kesan penginderaan atau sensory impression, baik yang terlihat oleh mata maupun yang terasakan. Kemudian yang kedua yaitu aspek persepsi. Persepsi melibatkan interpretasi dari kesan dan penginderaan yang menjangkau otak, sehingga setiap orang yang memproses dan mengorganisasi data sensori itu sesuai dengan latar belakang pengalamannya. Kemudian yang ketiga yaitu aspek rangkaian. Aspek rangkaian merupakan halaman cetak yang berisi rangkaian kiri kanan dan dari atas ke bawah. Pada saat kita membaca harus mengikuti rangkaian tersebut dalam membaca. Kemudian yang keempat yaitu aspek latar pengalaman. Dalam kegiatan membaca, pembaca dapat menggunakan latar belakang pengalaman untuk kegiatan memberi makna pada rangkaian tulisan yang tertera pada halaman cetak. Kemudian yang keempat yaitu aspek berpikir. Dalam membaca, aktivitas berpikir sangat diperlukan. Bahkan membaca itu sebenarnya merupakan proses berpikir. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas mengenai aspek belajar. Nah, aspek belajar dalam proses membaca merupakan kegiatan yang mengingat hal-hal yang telah dipelajari di masa lalu. Kemudian kita meramunya dengan ide-ide atau fakta-fakta yang baru yang diperoleh dalam teks, yang kemudian hasil peramuan tersebut akan menambah dan memperluas cakrawala dan pengetahuan dalam pengalaman pembaca. Tidak hanya itu, berpikir juga merupakan salah satu proses belajar. Mengapa dikatakan demikian? Karena membaca itu sama dengan belajar. Artinya di sini proses belajar itu mencakup proses pemahaman berbagai informasi, gagasan, ungkapan perasaan, proses menggabungkan pengetahuan dengan pengalaman yang telah dikuasai, proses membuat kesimpulan, dan proses menilai bacaan. Selanjutnya yaitu aspek asosiasi. Nah, aspek asosiasi dalam membaca berkenan dengan kegiatan memahami hubungan simbol-simbol grafis dengan bunyi bahasa dan makna. Artinya, dalam kegiatan membaca, seseorang harus dapat memahami asosiasi antara simbol grafis
dan bunyi bahasa sesuai dengan sistem tulisan yang dipakai. Pembaca juga harus memahami asosiasi rangkaian grafis dan makna. Dengan dua kemampuan mengasosiasi ini, kemungkinan pembaca akan memahami isi bacaan. Selanjutnya yaitu aspek afektif. Nah, kegiatan aspek afektif ini mencakup hal-hal seperti memusatkan perhatian pada saat membaca, membangkitkan kegemaran membaca, dan menumbuhkan motivasi membaca. Karena tanpa perhatian, rasa senang dan motivasi yang tinggi, perhatian pembaca akan terganggu ketika dalam membaca. Nah, gangguan ini dapat menyebabkan pembaca tidak dapat menangkap makna teks dalam keseluruhan, membaca dengan baik. Dan yang terakhir yaitu aspek konstruksif. Nah, aspek konstruksif ini merupakan proses membaca mencakup kegiatan menggunakan kesan sensori visual dan hasil interpretasi bersama-sama dengan latar belakang pengalaman yang membangun makna. Artinya di sini membangun makna dari bacaan merupakan proses aktif dalam membaca. Pembaca tidak hanya menyerap makna dengan mengambil arti kata-kata dilihat dengan mata, tetapi mereka juga harus berinteraksi dengan teks melalui informasi yang ada dalam latar belakang pengetahuan yang dimiliki pembaca. Pemahaman literal merupakan prasyarat untuk pemahaman yang lebih tinggi, yaitu membaca untuk memperoleh detail-detail isi bacaan secara efektif. Pemahaman ini dimaksudkan untuk memahami isi bacaan seperti yang tertulis pada kata, kalimat, dan paragraf bacaan. Ada juga pemahaman tentang interpretatif menurut Franz. Jadi interpretatif menurut Franz adalah membaca antar baris untuk membuat inferensi. Membaca interpretatif merupakan proses pelacakan gagasan yang disampaikan secara tidak langsung. Membaca interpretatif meliputi pembuatan simpulan, seperti tentang gagasan utama bacaan. Yang kedua, hubungan sebab akibat. Yang ketiga, analisis bacaan seperti menemukan tujuan pengarang menulis bacaan. Yang terakhir ada penginterpretasian bahasa figuratif. Jadi dalam membaca interpretatif, pembaca memainkan peran yang aktif untuk membangun makna dari apa yang dinyatakan di dalam teks tersebut. Pembaca membuat simpulan dari informasi yang implisit dengan mengkombinasikan informasi dalam teks dengan pengetahuan latar yang dimiliki. Laungi menyatakan bahwa pembaca membuat simpulan sesuai dengan skemata mereka, senada dengan pendapat Franz. Rubin mengemukakan bahwa pemahaman interpretatif menuntut kemampuan berpikir lebih tinggi karena jawaban dalam kategori interpretatif terkait dengan jawaban yang tidak disebutkan secara langsung. Pemahaman kritis. Pemahaman kritis menurut Rubin pada tahun 1982 merupakan tingkatan pemahaman yang lebih tinggi dari dua kategori sebelumnya. Karena tingkatan ini melibatkan evaluasi penilaian pribadi dan kebenaran apa yang dibaca. Sedangkan pemahaman kritis menurut siswa, materi yang dibaca dengan memperhatikan kata-kata kunci, mengabaikan bagian-bagian yang tidak relevan, atau memilih judul-judul yang sesuai untuk cerita. Dalam kegiatan analisis ini, biasanya dilakukan inferensi, yakni suatu usaha membaca untuk memahami sisi lain yang tidak dikatakan pengarang atau apa yang hanya diekspresikan secara implisit. Sedangkan menurut Harras tahun 1998, untuk melakukan kegiatan membaca kritis ini, ada 4
macam persyaratan. Yang pertama yaitu mengetahui tentang bidang ilmu yang disajikan dalam bahan bacaan yang sedang dibaca. Yang kedua, sikap bertanya dan sikap menilai yang tidak tergesa-gesa. Dan yang ketiga, penerapan berbagai metode analisis yang logis atau penelitian ilmiah. Sedangkan yang terakhir yaitu tindakan yang diambil berdasarkan analisis atau pemikiran tersebut. Selanjutnya itu pemahaman kreatif. Membaca kreatif merupakan tingkatan membaca pemahaman yang paling tinggi, seperti halnya membaca kritis. Membaca kreatif menuntut pembaca untuk berpikir ketika mereka membaca dan menuntut mereka menggunakan imajinasi mereka. Dengan seperti ini, pembaca akan menghasilkan gagasan-gagasan baru. Ini menurut Burns pada tahun 1996.293 dan menurut Harras pada tahun 1998.49 membaca dapat dikatakan pembaca kreatif andaikan memenuhi kriteria berikut. Yang pertama, kegiatan membaca tidak berhenti sampai pada saat menutup buku. Yang kedua, mampu menerapkan hasil untuk kepentingan kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, munculnya perubahan sikap dan tingkah laku setelah proses membaca selesai. Yang keempat, hasil membaca berlaku sepanjang masa. Yang kelima, mampu menilai secara kritis dan kreatif bahan-bahan bacaan. Dan yang keenam, mampu memecahkan masalah kehidupan sehari-hari berdasarkan hasil bacaan yang telah dibaca.